podcast yang berjudul Saatnya Buka dari Rumah Sendiri. Bareng gua Widya Priyanti Dan gue Priscilla. Hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Halo, dan gue Sabila. dan gua Najoka Ilmiza. Sebelum kita mulai acara ini, Kita pengen tahu dong, kalian rumahnya di mana sih? Gimana ya? Kalian mau tahu banget apa mau tahu aja nih? Ya lah, mau tahu kalau aja. ingin tahunya ya udah sih kalau kasih tahu siapa. Oh iya benar. Rumah gue di Jatirasa. Aku di Lemok. Nggak basa-basi, kita mulai aja gak sih? Apa? Ya nggak usah lama nggak sih? Oke, langsung aja. Kalau pendengar suara bumi, kalau kamu tinggal di Jaya Botabek, kamu pasti pernah dengar namanya Bantar Gebang. Ya, tempat yang menampung jutaan ton sampah dari Jakarta setiap harinya. Tapi, tahukah kamu tempat itu sudah hampir penuh? Nggak tahu. Itu soalnya belum cari tahu gitu sih. Mau dengar dari kalian aja. Dan setiap plastik bungkus makanan atau botol minuman yang kita buang jadi bisa berakhir bersama loh. Setiap hari lebih dari 7.000 ton sampah akan dikirim dari Jakarta ke Bantar Gebang, Bekasi. Gunung-gunung sampah itu kini menjulang setinggi gedung 16 lantai. Bau menyengat, gas metar tanah, dan pencemaran air tanah sudah jadi masalah serius bagi warga sekitar. Lalu apakah mereka tidak terganggu dengan baunya gundukan sampah itu? Mungkin ada warga yang terganggu dengan adanya bau itu, tetapi juga ada warga yang memilih tetap kerja dan tinggal di sana karena mereka menghasilkan uang dari adanya sampah itu. Tapi di balik semua itu ada ribuan pemulung yang bekerja keras mengelola sampah sering tanpa perlindungan yang layak. Mereka berjasa besar dalam mengurangi sampah yang menumpuk, tapi mereka juga jadi korban sistem yang adil. Nah, ketika kita bilang boykot sampah Bantar Gebang, artinya kita menolak jadi bagian dari masalah itu. Bukan menolak tempatnya, tapi menolak gaya hidup yang membuat gunung sampah makin tinggi. Menurut kalian gimana sih atas Pendapat kalian apa sih dari cerita-cerita kita? Kalau menurut aku sih ya, kayak solusinya ada nggak sih? Kayak biar si 16 itu kan dari 17 kan, terus ya biar nggak lebih tinggi itu gimana sih solusinya? Ada nggak dari kalian? Dari kita nggak ada sih? kalau nggak ada sih, karena kayak dari ribuan kayak orang Jakarta Bekasi buat membuang sampahnya di situ. Jadi kayak solusi apa yang bikin Yang harus kita lakuin gitu loh. biar nggak gitu kan? ya, gitu. Tapi kalian pernah mikir gak sih kalau itu tuh harus kenapa nggak jadi bakar gitu? Tapi ya kalau kapasitas sih ya kalau dibakar tuh kayak jadi pencemaran udara gitu gak sih? Ya, terus kayak sebenarnya tuh kalau mau ditimbun dan dibakar juga tuh sama aja. Soalnya kan sama-sama lingkungan. Kalian penasaran gak sih Bantar Gebang tuh apa sih aslinya dari mana ya? Kayak Kita pengen kesana gak sih? Kayak pengen ngeliat itu gimana sih tempatnya gitu. penasaran banget gak sih kayak tahu apa tempatnya, sebiji dan apa tempatnya. Tapi di atas apa belakang itu ada orang-orang yang tidak mampu yang Mereka tinggal di situ gitu. kerja dari kerjanya makanan pun dari sampah itu. Gak kebayang gak sih rasanya? Gimana gitu mereka harus kayak nahan baunya gitu. Apa kita langsung tanya aja gak sih? Ya sih. Tanya ke dia. Oke lah. Langsung aja ya. Apa maksud dari gerakan boykot sampah di Bantar Gebang? Boykot sampah bukan menolak tempatnya, tapi menolak gaya hidup boros dan tidak peduli lingkungan. Kita diajak untuk mengurangi sampah dari sumbernya dari rumah sendiri. Pertanyaan kedua, apa sih dampak pembuangan sampah itu bagi warga sekitar? Warga terpapar bau busuk, pencemaran air, dan gas makanan berbahaya. Banyak juga yang mengalami gangguan pernapasan, kulit, dan penyakit lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Mulai dari mengurangi sampah, mengurangi plastik sekali pakai, contohnya membawa tempat minum dari rumah, dan mendukung bank sampah dan meninggalkan penutupan hingga habis berkurang. Terakhir, untuk pesan apa sih untuk yang terakhir untuk pendengar? Perubahan dimulai dari rumah, kurangi sampah
kamu karena setiap kantong plastik yang kamu tolak berarti satu langkah saja untuk melanggar gerbang dan bumi kita. Dari sini, menurut apa sih pendapat kalian Dari sini pertanyaan ini, jawaban ini, dan jawaban gerbang itu? Pendapat kalian itu apa? Kalau menurut gue sih ya kak, udah bingung lagi gak sih juga kak, harus digimanain gitu. Kalian dapat dari cerita yang kita ceritakan tadi. Kalau menurut kita sih ya kak, jadi kita tuh kurangin deh gitu pakai sampah yang kayak ya plastik gitu. Kan kita juga makan nih beli sesuatu bisa membawa tas dari rumah atau ya jadi gitu sih. Kita mau nanya nih, kenapa sih kalian pilih kita gitu buat ada di podcast ini gitu? Karena kita dengar itu kalian tuh lagi hot, kalian berdua tuh lagi hot. Jadi kita undang dia berdua ya, yang gimana hati kalian. Iya lah, Soalnya kayak orang kayak bilang, oh Wow. Sabila sama Sabila tuh hot banget orang-orangnya gitu. Oh, Jadi kayak ya udah kita undang ke dia berdua aja gitu. yang kita undang ke podcast. Ternyata seru juga ya. Seru ya kalian Ya, seru itu kan. Kalian emang asli. Seru juga. Jangan basa-basi lama gak sih? Kita tutup aja gak sih? Udah capek juga ya, udah. Capek banget ini. Kita tutup aja ya. Jadi boykot sampah bukan berarti berhenti membuang sampah sama sekali, tapi berarti menambah beban yang seharusnya bisa kita cegah. Kalau setiap orang di Jakarta dan Bekasi mengurangi 1 bungkus plastik saja per hari, bayangkan berapa ribu ton sampah yang bisa dihemat. Jadi, mulai hari ini, mari kita bekerja sampah yang menghasilkan sampah berlebih. Karena bumi ini bukan tempat sampah dan bantar gebang bukan solusi selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Bumi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, perubahan besar dimulai dari rumah kita sendiri. Sekian dari Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.